Abu Nuwas, atau yang juga dikenal dengan nama Abu Nawas, adalah tokoh jenaka yang sering dikaitkan dengan kisah anekdot dalam dunia Islam. Ketika mendengar nama Abu Nuwas, yang terbayang adalah sosok konyol, jenaka sekaligus cerdik, karena banyak kisah-kisah lucu yang sering diceritakan tentang dirinya dengan beragam latar dan plot. Salah satu plot kisah terkenalnya saat Abu Nuwas berhasil mengelabui raja dengan sebuah puisi yang menyamar sebagai pujian, namun sebenarnya berisi sindiran yang cukup tajam. Meski cerita tentang Abu Nuwas bisa saja dibuat-buat, namun kisah-kisahnya memang memberikan gambaran bahwa Abu Nuwas adalah seorang yang sangat terampil dalam menggunakan kata-kata dan membuat orang tertawa dan bahkan terkagum-kagum. Kendati demikian, Abu Nuwas sebenarnya bukanlah sosok sederhana yang menjadi tokoh dalam kisah jenaka serta anekdot belaka, melainkan sebagai salah satu penyair hebat, cerdik, dan humoris. Kubahan syairnya seringkali mengandung sindiran dan kritik sosial, dan terkadang bahkan membuat marah sekaligus mengharukan. Syair-syair Abu Nuwas mampu membawa pembaca ke dalam dunia keindahan dan kebahagiaan yang seringkali menjadi sumber inspirasi serta kecantikan tersendiri. Abu Nuwas lahir dan besar di kota Ahvaz, sebuah kota di Persia yang sekarang termasuk wilayah Iran pada sekitar tahun 757 Masehi. Ia lahir dengan nama Al-Hasan bin Hani bin Abdul Awal bin Sobah Al-Hakimi, yang ayahnya adalah prajurit Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Setelah Marwan digulingkan oleh Abul Abbas As-Saffah, Abu Nuwas yang kala itu berusia 6 tahun ikut orang tuanya pindah ke kota Basrah dan tinggal di sana sampai sang ayah meninggal dunia. Ibunya kemudian menyuruh Abu Nuwas bekerja dan sempat bergabung sebagai juru tulis dan pembuat minyak wangi. Ia kemudian pindah ke Kufah sebagai pusat ibu kota Abbasiyah, di mana kemudian di kota Kufah inilah Abu Nuwas bertemu dengan seorang penyair hebat bernama Walibah bin Al-Habbab Al-Asadi Al-Kufi, yang sekaligus menjadi gurunya dalam ilmu sastra Arab. Saat itu, Abu Nuwas bertemu dengan beberapa penyair yang dikenal sebagai penyair gila, seperti Al-Muti bin Iyas dan Hamad Ajrod. Abu Nuwas pun melalui pengembaraan sastra ke sebuah perkampungan Bani Asad yang terkenal sebagai sumber bahasa Arab yang otentik. Persinggungan Abu Nuwas dengan para penyair itulah yang kemudian membentuknya sebagai penyair hebat serta nyentrik. Abu Nuwas kemudian tampil dengan kemampuan sastra yang luar biasa. Ia menjadi terkenal atas beragam karya di masanya yang dianggap sebagai karya sastra paling unggul serta cerdik. Terkait dengan kemampuannya ini, Az-Zirikli dalam Al-A'lamnya saat menjelaskan tentang biografi Abu Nuwas mengutip beberapa komentar tentangnya. Salah satunya dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengakui kemampuannya dalam bidang bahasa. Qala al-Jahil, ma ra'aitu rajulan a'lama bil lughati wala afsaha lahjatan min Abi Nuwas. Al-Jahil mengatakan, saya belum pernah melihat seorang yang paling ahli bahasanya dan lebih fasih dialeknya daripada Abu Nuwas. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i, laula mujunu Abi Nuwas la akhadtu anhul ilma. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau bukan karena Abu Nuwas tidak tahu malu, niscaya aku akan mengambil ilmu darinya. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i tentu saja tidaklah berlebihan, sebab memang kemampuan Abu Nuwas tidak sekedar dalam bidang sastra. Abu Nuwas juga mempelajari hadis, tafsir, dan bahkan fikih. Hanya saja, para ulama kemudian menghindarinya, bahkan syairnya tidak banyak dikutip meski memiliki kekuatan sastra yang memukau. Terlebih, perilaku Abu Nuwas yang dikenal penuh kontroversi, dengan tuduhan melakukan kesesatan dan tidak jauh dengan minuman keras atau khamr. Kendati demikian, ia tetaplah dikenal sebagai sosok cerdas serta cerdik dalam menyampaikan jawaban-jawabannya dengan bahasa yang membungkam,
hingga ia selalu lolos dari dakwaan. Salah satu karya Abu Nuwas yang kemudian membuat gerah para ulama saat ia menyinggung Khomer dan sholat yang kemudian membuat heboh. Saat itu, Abu Nuwas membandingkan Khomer dengan sholat sebagaimana dalam surah Al-Ma'un ayat 4, sehingga membuat geger para ulama dan penguasa. Da'il masajida lil ibadi taskunuha wa tufbina haula khommaril liyuskiyana. Artinya, tinggalkanlah masjid-masjid, tempat berdiam ahli ibadah, dan berkelilinglah bersama kami mengitari kedai khomer untuk meminumnya. Tuhanmu tidak berfirman, "Maqala rabbuka wailul lilladzina sakaru, walakinnahu qala wailul lil musallina." Sebab Tuhanmu tidak berfirman, celakalah bagi orang-orang yang pemabuk. Namun Tuhanmu berfirman, celakalah orang-orang yang sholat. Syair Abu Nuwas ini kemudian mengguncang dan mengundang protes dari banyak kalangan, terlebih dari kalangan ulama. Abu Nuwas pun diberi gelar sebagai Syairul Khomri atau penyair Khomer. Bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid dibuat gerah atas ulahnya, sehingga Harun ar-Rasyid akan memenggal kepala Abu Nuwas karena dinilai tidak senonoh dengan syairnya itu. Tetapi saat di sidang, argumen Abu Nuwas saat itu justru membuat Harun ar-Rasyid tidak berkutik. Ia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, asy-syu'ara yaquluna ma la yaf'alun." Wahai Amirul Mukminin, para penyair itu mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Akhirnya, tidak ada alasan bagi Harun ar-Rasyid untuk menghukum mati Abu Nuwas dan mengurungkan niatnya dengan memberi keringanan. Harun ar-Rasyid memvonis hukum penjara dengan masa yang panjang, hingga kemudian Harun ar-Rasyid membebaskannya atas permintaan Baromikah yang memang dikenal dekat dengan Abu Nuwas. Setelah bebas dari hukuman, Abu Nuwas menjauh dari kota Baghdad dengan pergi ke Damaskus, Mesir hingga ke Fustot. Setelah Harun ar-Rasyid meninggal dunia, barulah ia kembali ke kota Baghdad dan menjadi penyair di pemerintahan Al-Amin dengan kubahan pujian dan selentingan jok segarnya, terutama setelah Al-Amin meninggal terbunuh dan tergantikan oleh Al-Ma'mun. Karena itulah Abu Nuwas juga dikenal sebagai Syairul Abbasi yang berarti penyair Abbasiyah. Mungkin karena persinggungannya dengan Harun ar-Rasyid inilah kisah-kisah kelucuan Abu Nuwas kemudian terbentuk antara dirinya dan Harun ar-Rasyid. Kendati pun kisah-kisah perbincangan antara keduanya kadang fiktif dan sulit diterima, namun dengan tetap menampilkan kehadiran Abu Nuwas sebagai tokoh cerdik dan jenaka dengan argumen yang mengagumkan, kisah itu pun seolah diterima. Padahal Harun ar-Rasyid sendiri juga digambarkan sebagai sosok pemimpin yang cerdik serta cerdas, sehingga di tangannya lah Abbasiyah mulai menampakkan kemajuan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan yang kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Abu Nuwas meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi, sebelum Al-Ma'mun berkuasa dan kembali ke Baghdad. Az-Zirikli termasuk juga Az-Zahabi dalam Tarikh Al-Islamnya menyebut angka tahun yang berbeda mengenai kelahiran serta meninggalnya Abu Nuwas. Konon terdapat kisah yang menarik saat Abu Nuwas meninggal dunia, karena disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i enggan bertakziah dan bahkan tidak mau menyolati jenazahnya. Hingga kemudian Imam Asy-Syafi'i ditunjukkan sebuah syair buatan Abu Nuwas yang ditemukan di baju Abu Nuwas. Syair tersebut berbunyi, "Ya Rabbi, in azuma dzunubi kathrotan, falaqad alimtu bi anna afwaka azamu." Ya Tuhanku, jika dosa-dosaku amat besar, maka aku benar-benar tahu bahwa ampunanmu jauh lebih besar. In kana la yarjuka illa muhsinun faman yaludu wa istajirul mujrimu. Jika yang mengharap ampunanmu hanyalah orang baik, maka kepada siapa lagi pendosa berharap pertolongan serta perlindungan. Ad'uka Rabbi kama amarta tadarruan, fa idza radadta yadi faman dza yarhamu. Aku berdoa kepadamu Tuhan,
seperti yang engkau perintahkan dengan penuh kerendahan hati. Karena jika engkau menolak tangan harapanku, maka siapa lagi zat yang memiliki belas kasih? Mali ilaika wasilatun illa roja, wa jamilu afika thumma anni muslimu. Saya tidak punya jalan lain kepadamu selain sebuah harapan dan keindahan maafmu. Kemudian sesungguhnya aku seorang muslim yang berserah diri. Konon, syair inilah yang kemudian membuat Imam Asy-Syafi'i menangis hingga mengubah sikapnya dengan menyolati jenazah Abu Nuwas. Syair ini disinggung oleh beberapa sejarawan, termasuk oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya yang disebutkan ditemukan berada di atas kepala Abu Nuwas. Kendati demikian, Ibnu Katsir tidak menyinggung soal kisah keengganan Imam Asy-Syafi'i untuk menyolati jenazah Abu Nuwas yang kemudian menemukan syair tersebut. Termasuk juga sejarawan Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikhul Baghdadnya tidak menyinggung keterkaitan syair ini dengan sikap keengganan Imam Asy-Syafi'i untuk berduka atas meninggalnya Abu Nuwas. Tetapi pada intinya, akhir hidup Abu Nuwas menyiratkan pertaubatannya yang tergambar dalam syair-syair yang dibuatnya menjelang wafat, sehingga memaksa orang yang percaya pada syair Homernya untuk percaya juga pada syair-syair pertaubatannya. Dan itulah kecerdikan Abu Nuwas, yang bisa jadi apa yang ditampakkan ke permukaan sebagai bagian dari upaya untuk menutupi apa yang tersimpan.